Halo, perkenalkan, saya Nicholas Emahoki, mahasiswa program studi Magister Bioteknologi SITH ITB. Pada video ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk berkenalan dengan salah satu virus DNA, yaitu Parvovirus B19. Nah, sebetulnya parvovirus itu virus apa sih? Berdasarkan sistem taksonomi ICTV atau International Committee on Taxonomy of Viruses, parvovirus diklasifikasikan ke dalam realm Monodenaviria. Kata mono berasal dari bahasa Yunani yang berarti tunggal, dan diikuti dengan kata DNA, yang merujuk pada tipe genom virus yang berupa DNA untai tunggal, atau single-stranded DNA. Kemudian Kingdom Shotoku Virae. Shotoku merupakan nama seorang permaisuri Jepang yang menulis puisi tentang penyakit tanaman akibat virus. Parvovirus sendiri digolongkan ke dalam Kingdom Shotoku Virae karena kingdom ini merupakan satu-satunya kingdom dalam realm Monodenaviria yang anggotanya merupakan virus-virus yang menginfeksi organisme eukariotik. Karakteristik lain dari Kingdom Shotoku Virae adalah virus-virus anggota kingdom ini memiliki enzim endonuklease yang berperan dalam replikasi genom virus. Selanjutnya, parvovirus diklasifikasikan ke dalam filum Cosa viricota. Nama film ini diambil dari nama seorang ilmuwan Australia dalam bidang virologi yang turut berperan dalam penemuan parvovirus, yaitu Yvonne Cossard. Nah, berikut ini adalah foto dari Profesor Yvonne Cossard. Selanjutnya, kelas Quintoviricetes. Kata quinto berasal dari bahasa Spanyol, yaitu fifth, merujuk pada penyakit fifth atau fifth disease, atau dikenal juga dengan erythema infectiosum, yang disebabkan oleh parvovirus B19. Ordo Picovirales. Kata pico berasal dari kata piccolo, yang dalam bahasa Italia berarti kecil. Kemudian family Parvoviridae dan subfamily Parvovirinae. Kata parvo berasal dari kata parvus, yang dalam bahasa Latin berarti kecil. Hal ini merujuk pada ukuran virion virus yang relatif kecil. Bahkan, parvovirus diketahui merupakan salah satu virus dengan ukuran terkecil. Parvovirus B19 yang secara spesifik menginfeksi sel eritroid progenitor atau sel darah merah progenitor dikelompokkan ke dalam genus Erythroparvovirus. Kata erythros dalam bahasa Yunani berarti merah, merujuk pada sel darah merah yang menjadi sel inang virus tersebut. Terakhir, nama spesies B19 merupakan kode sampel serum darah di mana virus tersebut ditemukan. Konon, Yvonne Cossard dan rekan-rekannya sedang melakukan screening virus HBV, hepatitis B virus, pada sampel serum dari pasien hepatitis B yang asimptomatik. Secara tidak sengaja mereka menemukan parvovirus ini pada sampel dengan kode B19. Sehingga parvovirus yang ditemukan diberi nama parvovirus B19. Selanjutnya, mari kita lihat lebih jauh karakteristik virus parvovirus B19. Parvovirus memiliki genom berukuran sekitar 5,6 kilobasa. Genom parvovirus berupa DNA untai tunggal atau single-stranded DNA, baik dengan orientasi positif ataupun negatif, dengan konformasi linear. Karena genomnya berupa single-stranded DNA linear, parvovirus dikelompokkan ke dalam virus kelas 2 dalam sistem klasifikasi Baltimore atau Baltimore kelas 2. Virion parvovirus juga relatif kecil, yakni berdiameter sekitar 23 sampai 26 nanometer, yang tersusun atas kapsid yang ikosahedral, tanpa dibalut oleh membran amplop atau membran envelope. Parvovirus merupakan virus dengan virion polymerase negatif, artinya virus ini tidak membawa enzim polimerase pada virionnya.
Virus tersebut membawa gen pengode enzim polimerase dalam genomnya dan baru mengekspresikan gen tersebut di dalam sel inang. Hingga saat ini, setidaknya ada 5 protein yang diketahui diekspresikan oleh virus parvovirus B19. Protein VP1 dan VP2 merupakan protein struktural penyusun kapsid virus. Karena tidak memiliki envelope, protein kapsid VP1 dan VP2 juga berperan dalam memfasilitasi attachment virus dan entry virus ke dalam sel inang. Kemudian ada protein NS1 yang merupakan protein non-struktural yang memiliki berbagai peran esensial dalam patogenesis parvovirus, khususnya dalam proses replikasi genom virus. Selanjutnya ada 3 protein non-struktural yang belum diberi nama, yaitu protein berukuran 11 kilodalton, 9 kilodalton, dan 7,5 kilodalton. Protein 11 kilodalton diketahui berperan dalam proses rilis virus dari sel inang melalui mekanisme apoptosis sel inang. Sementara itu, protein 9 kilodalton dan 7 kilodalton masih belum dikarakterisasi dengan baik. Kemungkinan protein-protein non-struktural tersebut terlibat dalam proses replikasi, assembly, dan rilis virus dari dalam sel inang. Parvovirus B19 merupakan virus yang diketahui dapat menginfeksi manusia. Secara spesifik, virus tersebut menginfeksi sel erythroid progenitor yang banyak ditemukan pada sumsum tulang dan organ hati. Virus tersebut ditransmisikan melalui udara, masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernafasan, dan juga dapat ditularkan dari ibu kepada janin yang dikandungnya melalui plasenta. Selain itu, seseorang dengan kondisi yang imunokompromis juga rentan terhadap infeksi virus tersebut. Kebanyakan infeksi parvovirus B19 merupakan infeksi yang asimptomatik. Namun, tak jarang infeksi virus tersebut menimbulkan gejala. Karena menginfeksi sel progenitor pada sumsum tulang, akibat dari infeksi virus tersebut adalah sumsum tulang tidak dapat memproduksi sel darah yang mengakibatkan berbagai macam anemia dan berbagai kelainan sistem imun dan sistem inflamasi tubuh yang kita kenal dengan penyakit anemia aplastik atau erythroid aplasia. Selain itu, infeksi parvovirus B19 menyebabkan penyakit erythema infectiosum atau yang lebih kita kenal dengan fifth disease. Penyakit tersebut umumnya terjadi pada janin, bayi, dan anak-anak. Gejala yang timbul pada fifth disease antara lain ruam kulit pada bagian tangan, kaki, punggung, dan wajah. Nah, ruam kemerahan yang muncul pada bagian wajah, khususnya pada bagian pipi, sering disebut dengan slap seagrass, karena pipi seorang anak akan tampak seperti ditampar. Kemudian juga muncul gejala gatal pada kulit, hingga demam, sakit kepala, diare, dan muntah-muntah. Pada janin, infeksi virus ini dapat menyebabkan hydrops fetalis, yaitu pembengkakan akibat pecahnya sel darah merah yang berakibat fatal hingga kematian pada janin atau fetus. Sedangkan pada orang dewasa, penumpukan sel imun di bagian sendi dan peradangan pada otot jantung dapat menyebabkan artropati dan miokardiopati. Secara sederhana, infeksi parvovirus B19 terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari attachment atau pelekatan virion virus dengan reseptor pada permukaan sel inang, penetrasi ke dalam sel inang, uncoating untuk melepaskan genom virus, replikasi genom virus, transkripsi, translasi protein virus, lalu assembly atau perakitan virion virus, dan keluarnya partikel virion virus dari dalam sel inang.
Selanjutnya kita akan melihat bagaimana parvovirus B19 masuk ke dalam sel inang. Parvovirus B19 memiliki inang yang spesifik, yaitu sel erythroid progenitor pada sumsum tulang dan hati yang sudah kita bahas sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan reseptor spesifik yang dapat dikenali oleh virus tersebut. Protein kapsid dari parvovirus B19 yaitu protein VP1 bertindak sebagai viral attachment protein atau VAP yang dapat dikenali oleh reseptor pada permukaan sel inang yaitu P antigen atau yang dikenal juga dengan globocyte. Reseptor P antigen tersebut memang banyak diekspresikan pada permukaan sel darah dan berperan dalam komunikasi sel serta adesi sel darah. Namun, untuk masuk ke dalam sel inang, parvovirus tidak cukup hanya berinteraksi dengan reseptor P antigen, tetapi juga memerlukan koreseptor ya, yang belum diketahui secara pasti. Diperkirakan protein integrin beta 1 atau protein Ku80 bertindak sebagai koreseptor bagi infeksi parvovirus ke dalam sel inangnya. Interaksi protein virus dengan reseptornya menginduksi penetrasi virus ke dalam sel inangnya melalui jalur clathrin-dependent endositosis. Selanjutnya, virion virus akan dibungkus oleh suatu membran, yaitu endosom. Nah, di dalam endosom ini, virus akan mengalami asidifikasi, ya, atau penurunan pH. Mekanisme ini dilakukan oleh sel inang untuk mengeliminasi virus dari dalam sel. Namun, proses asidifikasi ini secara tidak langsung mengubah konformasi protein VP1 pada permukaan virus parvovirus ini, sehingga domain PLA2 atau fosfolipase A2 menjadi terekspos. Akibatnya, enzim fosfolipase A2 ini dapat bekerja mengganggu integritas dari membran endosom dengan merusak atau mendegradasi fosfolipase pada membran endosom. Namun demikian, penelitian lainnya yang dilakukan oleh Quattrocchi dan kawan-kawan tahun 2012 menunjukkan bahwa virus dilepaskan dari dalam endosom ke bagian sitosol sel inang tanpa melibatkan kerusakan membran endosom. Ya, jadi mekanisme endosomal escape atau keluarnya parvovirus dari dalam endosom untuk menghindari eliminasi ini masih terus dipelajari hingga saat ini. Selanjutnya, virion parvovirus akan masuk ke dalam nukleus sel inang melalui suatu mekanisme yang belum diketahui secara pasti. Masuknya virus ke dalam nukleus sel inang merupakan proses yang sangat penting bagi patogenesis parvovirus B19. Karena di dalam nukleus berbagai proses penting berlangsung, mulai dari replikasi genom, transkripsi atau sintesis mRNA virus, hingga perakitan atau assembly virion virus berlangsung. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan parvovirus untuk memanfaatkan enzim-enzim dan berbagai faktor di dalam nukleus sel inang. Di antaranya enzim DNA polimerase yang dibutuhkan untuk replikasi genom virus dan enzim RNA polimerase, lebih tepatnya enzim RNA polimerase 2 yang dibutuhkan untuk transkripsi atau sintesis mRNA virus. Sebagai konsekuensinya, genom virus yang berupa single-stranded DNA atau DNA untai tunggal harus dikonversi terlebih dahulu menjadi double-stranded DNA atau DNA untai ganda, sehingga dapat dikenali oleh enzim-enzim polimerase sel inang di dalam nukleus. Selain itu, sebagai konsekuensi dari kebergantungannya pada enzim dan komponen sel inang, replikasi dan transkripsi parvovirus B19 juga bergantung pada siklus pembelahan sel inang. Pada fase G,
Sintesis mRNA berlangsung pada level yang tinggi, menghasilkan protein-protein non-struktural yang dibutuhkan untuk replikasi virus. Nah, ketika sel inang memasuki fase S, atau fase sintesis, di mana terjadi replikasi genom sel, genom virus juga ikut direplikasi. Sekarang kita akan melihat lebih jauh bagaimana protein-protein virus disintesis di dalam sel inang melalui proses transkripsi dan translasi. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, genom parvovirus B19 merupakan DNA untai tunggal dengan konformasi linear. Karena hanya tersusun atas untai tunggal, genom parvovirus memiliki struktur ITR atau Inverted Terminal Region yang berperan dalam menjaga kestabilan genom. Selain itu, struktur ITR juga memfasilitasi replikasi, regulasi transkripsi, dan pengemasan genom virus ke dalam virion virus. ITR tersusun atas sequence yang palindromik, sehingga memungkinkan terjadinya pergeseran kerangka baca atau open reading frame pada genom virus. Beberapa kerangka baca yang overlapping menghasilkan beberapa transkrip mRNA yang berbeda yang mengkode protein-protein yang berbeda. Berikut ini adalah ilustrasi dari daerah Inverted Terminal Region atau ITR pada ujung genom parvovirus B19. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, ITR ini tersusun atas sequence yang palindromik, ya, sehingga memungkinkan daerah ini nantinya akan melekuk begitu pada bagian diasimetri, ya, kemudian saling berkomplement. Sehingga bagian ujung dari genom parvovirus yang merupakan DNA untai tunggal akan berbentuk loop begitu atau stem loop structure, ya, sehingga memungkinkan genom virus menjadi lebih stabil. Kemudian dapat dilihat di sini bahwa pada daerah ITR dari genom parvovirus itu terdapat komponen promotor, yaitu promotor P6 yang berperan dalam proses transkripsi gen parvovirus B19. Nah, transkripsi genom parvovirus dimulai ketika enzim RNA polymerase sel inang mengenali daerah promoter pada genom virus, yaitu promoter P6. Promoter ini bersifat conserved pada parvovirus. Promoter P6 mengandung elemen inti atau core promoter, yaitu tata box dan initiator element. Dapat kita perhatikan pada bagian ini, ya, ini bagian core promoternya. Selain itu terdapat berbagai sisi pengenalan untuk faktor transkripsi. Ya, ini yang diberi tanda panah merah di sini. Inilah yang menentukan permisivitas sel terhadap patogenesis dari parvovirus. Nah, jadi transkripsi genom virus tidak hanya memerlukan RNA polimerase dari inang, tetapi juga berbagai faktor transkripsi di dalam nukleus sel inang. Nah, protein NS1 parvovirus berperan dalam transaktivasi promoter dengan cara berinteraksi dengan faktor-faktor transkripsi dan memfasilitasi pembentukan loop sehingga RNA polimerase dapat diaktifasi dan kemudian memulai sintesis RNA. Berikut ini adalah ilustrasi bagaimana transkripsi genom parvovirus B19 berlangsung. Ya, ini tadi adalah daerah ITR di mana terdapat promoter P6. Kemudian pada promoter P6 tadi ya ada daerah core promoter. Ya, di sini ada tata box dan ada initiator, ya, INR-nya di sini. Kemudian ada berbagai situs penempelan atau binding site dari berbagai faktor transkripsi. Nah, jadi berbagai faktor transkripsi yang terdapat pada nukleus sel inang akan berikatan pada sekuens tertentu. Kemudian, nah, selanjutnya protein NS1 dari parvovirus akan berinteraksi dengan faktor-faktor transkripsi, memfasilitasi pembentukan DNA loop begitu, ya. Nah, seperti yang dilihat di
gambar sebelumnya. Nah, sehingga enzim RNA polimerase 2 ya milik sel inang dapat berinteraksi dengan faktor-faktor transkripsi tadi, kemudian memulai proses transkripsi atau sintesis mRNA virus. Oke. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana genom parvovirus yang relatif kecil mampu mengkodekan berbagai macam protein-protein yang berbeda. Kuncinya terdapat pada dua mekanisme ini, yaitu alternatif splicing dan alternatif polyadenylation. Ya, dapat kita amati pada gambar ini ya, pada genom parvovirus terdapat beberapa titik alternatif untuk splicing pre-mRNA ya ketika diproses menjadi mRNA yang matang. Kemudian ada juga beberapa dua titik alternatif untuk terminasi transkripsi ya, yang di sini ada PAP dan PAD. Ya, di sini di titik inilah akan dilakukan penambahan poly-A tail. Begitu. Nah, kombinasi dari kedua mekanisme ini memungkinkan genom virus ditranskripsi menjadi berbagai variasi mRNA yang mengkodekan protein-protein yang berbeda. Selanjutnya, setelah berhasil disintesis dan diproses menjadi mRNA yang matang, mRNA virus ini akan dibawa keluar dari dalam nukleus sel inang ke dalam bagian sitoplasma dari sel inang. Ya, di mana translasi mRNA berlangsung dengan bantuan ribosom. Nah, proses translasi mRNA virus berlangsung sama seperti proses translasi dari mRNA sel inang, ya, di mana ribosom akan mengenali daerah yang spesifik, yaitu ya ribosomal binding site berupa Kozak sequence yang terdapat pada mRNA virus. Kemudian proses sintesis polipeptida akan dimulai dengan triplet AUG, ya, yang menjadi start codonnya. Selanjutnya, terdapat beberapa mekanisme kontrol translasi mRNA pada parvovirus B19. Nah, sebagai contoh, ditunjukkan di sini bagaimana translasi dari protein kapsid ya, VP1 dan VP2 parvovirus B19. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa protein VP1 diekspresikan jauh lebih rendah dibandingkan protein VP2. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama, pada mRNA dari protein VP1, yaitu pada daerah upstream-nya, tidak memiliki struktur loop yang stabil. Kemudian, hipotesis selanjutnya adalah keberadaan multiple AUG ya, pada daerah upstream dari translation initiation site pada mRNA VP1 ini menyebabkan efisiensi dari translasi protein VP1 ini menjadi rendah. Ya, dapat diamati pada gambar ini. Pada mRNA VP1 ini terdapat banyak sekali kodon AUG. Begitu ya, sedangkan translasi ini baru dimulai pada AUG yang ini begitu. Nah, kemudian pada mRNA VP2 ya hanya ada satu kodon AUG ya untuk memulai translasi. Nah, hipotesis lainnya mengapa protein VP1 ini diekspresikan jauh lebih rendah dibandingkan VP2 adalah karena adanya fenomena leaky scanning. Nah, leaky scanning adalah suatu fenomena di mana subunit ribosom ya ketika akan memulai proses translasi melewatkan pembacaan start codon yang lebih upstream dan memulai translasi dari start codon yang lebih downstream. Ya, seperti yang teramati pada fenomena translasi dari protein VP1 dan VP2 tadi. Ya, di mana pada mRNA VP1 di mana terdapat banyak triplet atau kodon AUG, ya, nah translasi tidak dimulai dari AUG yang pertama, tapi malah AUG yang terakhir. Ya, karena kemungkinan terjadi leaky scanning di sini. Nah, selain itu juga pada translasi mRNA parvovirus B19 teramati suatu fenomena yang disebut dengan reinitiation, yaitu ribosom menginisiasi kembali translasi setelah menemukan stok codon. Ya, hal ini dapat diamati ya, kita lihat bahwa genom parvovirus ya dapat menghasilkan berbagai variasi mRNA. Nah, ada beberapa variasi mRNA di mana mRNA tersebut mengandung lebih dari satu overreading frame. Ya, seperti yang hijau ini ya, dia mengandung gen
protein 7,5 kilodalton dan juga protein VP1. Kemudian di sini ada mRNA yang juga membawa dua gen ya, gen protein 7,5 kilodalton dan juga protein berukuran 11 kilodalton. Nah, ketika gen atau protein yang pertama telah berhasil diekspresikan, nah selanjutnya ribosom akan memulai inisiasi translasi kembali untuk protein yang kedua. Nah, bila kita tinjau secara keseluruhan, terdapat dua fase ekspresi protein virus, yaitu early phase dan late phase. Pada early phase, lebih banyak diekspresikan protein-protein non-struktural, yaitu protein NS1 ya, dan protein 7,5 kilodalton yang berperan dalam mendorong transkripsi dan perbanyakan genom virus. Sementara itu, pada late phase, ya protein kapsid VP1, VP2 lebih banyak dihasilkan, ya lebih banyak diekspresikan. Selain itu, protein 11 kilodalton yang berperan dalam proses rilis virus dari dalam sel inang melalui apoptosis juga banyak diekspresikan pada fase late ini. Pergeseran dari early phase menuju ke late phase ini dipengaruhi oleh replikasi dari genom virus, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Ketika sel inang memasuki fase S, faktor-faktor replikasi di dalam nukleus sel inang akan mendorong replikasi genom virus dan menyebabkan perubahan ekspresi gen dengan mengubah kerangka baca atau open reading frame dari gen yang akan diekspresikan. Selanjutnya kita akan melihat lebih detail bagaimana mekanisme replikasi genom parvovirus B19. Nah, replikasi genom parvovirus B19 dimulai dari origin of replication atau ORI. ORI dari parvovirus B19 terdapat pada kedua ujung genomnya, yaitu pada daerah ITR, ya, Inverted Terminal Region. Origin of replication dari parvovirus B19 ini terdiri dari komponen-komponen, yaitu sequence tempat penempelan protein NS1, kemudian sequence tempat penempelan dari berbagai faktor-faktor replikasi dari sel inang. Nah, kemudian ada daerah TRS atau Terminal Resolution Site, ya, di mana daerah ini akan dikenali oleh protein NS1 dari parvovirus, ya, untuk kemudian protein NS1 ini akan melakukan aktivitas endonukleasenya, begitu, akan melakukan nick pemotongan gitu ya, yang nanti proses ini penting, ya, esensial bagi replikasi dari genom parvovirus. Ya, jadi ini adalah gambaran Inverted Terminal Region, ya, ITR, yang sebelumnya sudah kita lihat. Dapat diamati di sini bahwa selain berperan penting dalam proses transkripsi, ya, daerah ITR ini juga berperan penting dalam proses replikasi genom virus. Ya, nah, dapat diamati di sini bahwa pada daerah ITR ini terdapat elemen origin of replication, ORI tadi ya. Di sini ada NSBE, yaitu NS1 binding element ya. Nah, replikasi genom parvovirus berlangsung melalui mekanisme strand displacement. Nah, bila replikasi genom sel inang umumnya berlangsung seperti ini, ya, terbentuk replication fork, ya, kemudian primer replikasi ini merupakan berupa RNA. Nah, pada mekanisme strand displacement, primer replikasi bukan berupa RNA, melainkan berupa DNA atau protein. Nah, pada kasus parvovirus, primer replikasinya merupakan DNA genomnya sendiri. Nah, sehingga kita sebut fenomena ini sebagai self-primer begitu. Nah, bila umumnya replikasi suatu DNA untai ganda menghasilkan 2 molekul DNA untai ganda, tetapi pada mekanisme strand displacement ini, ya, dihasilkan hanya 1 DNA untai ganda dan juga 1 DNA untai tunggal. Nah, berikut ini adalah ilustrasi dari proses replikasi genom parvovirus, ya, di mana replikasi DNA berlangsung dengan mekanisme strand displacement, ya, dengan ciri khas yaitu replikasi hanya berlangsung pada salah satu untai DNA. Nah, dapat kita amati pada gambar yang di sini, ya. Pertama,
ini merupakan genom dari parvovirus yang merupakan DNA untai tunggal. Kemudian pada ujung 3 aksennya akan berlangsung sintesis untai DNA baru gitu ya oleh enzim DNA polimerase. Nah, selanjutnya protein NS1 virus ini akan melakukan proses nicking atau pemotongan ya pada daerah TRS tadi, sehingga proses replikasi oleh DNA polimerase dapat berlangsung. Nah, setelah selesai, karena bagian ini merupakan daerah sequence yang palindromik, dia akan otomatis membentuk struktur loop. Nah, selanjutnya akan dilakukan proses replikasi lagi. Begitu ya, kali ini dengan menggunakan untai yang atas ini ya sebagai template-nya. Nah, jadi replikasi genom dengan mekanisme strand displacement tadi ya akan menghasilkan satu molekul single-stranded DNA, ya baik yang orientasinya positif atau orientasi negatif, yang kemudian ssDNA ini dapat dikonversi kembali menjadi template ya untuk transkripsi atau dapat dikemas ke dalam virion dalam bentuk ssDNA. Nah, berikut ini ada ilustrasi dari replikasi genom parvovirus. Ya, di mana nanti protein NS1 tadi ya, ini dibantu dengan faktor-faktor lain dalam nukleosalina akan melakukan nicking gitu ya, pemotongan. Nah, kemudian ini daerah ori ya, di mana tadi ada elemen penempelan protein NS1 ya, protein NS1 akan menempel pada daerah NSBE tadi. Kemudian faktor-faktor replikasi juga akan ikut terasosiasi untuk kemudian mengaktifkan enzim DNA polimerase melakukan proses replikasi atau melakukan sintesis dari untai DNA yang baru. Ya, pada fase akhir dari infeksi parvovirus B19 terdapat beberapa hal yang terjadi. Ya, setelah virus masuk ke dalam sel inang, bahkan masuk ke dalam nukleus sel inang, kemudian melakukan replikasi, transkripsi, begitu dihasilkan mRNA, ya kan, yang kemudian diekspor keluar ke sitosol dari sel inang, kemudian terjadi translasi menghasilkan protein-protein. Selanjutnya protein-protein yang disintesis, ya khususnya protein kapsid akan ditransport masuk kembali ke dalam nukleus. Ya, di mana di dalam nukleus ini perakitan virion berlangsung. Nah, kemudian perakitan juga melibatkan packaging dari genom ya ke dalam virion yang sudah terbentuk tadi dengan difasilitasi oleh protein NS1. Terakhir, setelah virion yang utuh telah terbentuk, ya protein berukuran 11 kilodalton tadi ya akan dibantu juga dengan protein NS1 akan menginduksi proses apoptosis dari sel inang, sehingga virion dari parvovirus yang baru dapat dirilis keluar dari sel inang. Nah, tidak lengkap rasanya kalau kita membahas tentang infeksi virus tanpa membahas bagaimana respon tubuh terhadap infeksi dari virus tersebut. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, bahwa ketika parvovirus B19 menginfeksi seseorang, virus tersebut membutuhkan incubation time sekitar 3-5 hari sebelum kemudian titer dari virus tersebut semakin meningkat dan mencapai puncaknya sekitar seminggu setelah infeksi terjadi. Nah, pada fase ini akan timbul gejala-gejala yang umum seperti sakit kepala, demam, diare, dan sebagainya. Nah, fase ini kita sebut dengan fase prodromal. Barulah setelah itu akan muncul gejala-gejala yang lebih spesifik, seperti ruam pada kulit, ya yang sudah kita lihat gambarnya di awal video ini. Bila kita melihat pada sistem imun tubuh kita, ya ketika virus parvovirus B19 ini infeksi tubuh, ya virus akan ditangkap oleh sel-sel APC ya, antigen presenting cell, khususnya sel dendritik. Yang kemudian APC ini akan mengaktifkan sel-sel limfosit T helper atau sel T CD4. Nah, yang ketika sel T helper ini teraktivasi, dia akan mengaktifkan sel-sel imun yang lainnya.
Kemudian virus B19 yang bebas ini juga dapat ditangkap oleh sel B, ya, yang kemudian oleh bantuan sel T ya kan akan mengaktifkan sel B ini untuk berdiferensiasi menjadi sel plasma yang dapat mensekresikan antibodi yang spesifik terhadap parvovirus B19 yang dikenali. Ya, khususnya antibodi IgM dan IgG. Jarak waktu yang diperlukan oleh tubuh untuk menghasilkan antibodi yang spesifik terhadap parvovirus B19 mulai dari sejak infeksi pertama terjadi atau kita sebut dengan window period untuk parvovirus B19 ini berkisar sekitar 1 minggu hingga 2 minggu sejak infeksi pertama terjadi. Barulah IgM akan diproduksi, kemudian diikuti dengan IgG setelahnya. Nah, setelah kita mengenal banyak mengenai parvovirus B19, apa saja karakteristik dari virus ini, kemudian mekanisme dari patogenesis parvovirus B19 ini, ya bagaimana ia menginfeksi sel inangnya, memperbanyak diri di dalamnya, hingga kemudian bagaimana respon tubuh dari inangnya ya ketika terinfeksi virus ini, kita dapat menggunakan informasi-informasi tersebut untuk dimanfaatkan bagi kebaikan manusia. Setelah kita mengetahui bagaimana fase-fase infeksi dari parvovirus B19, kita dapat mendesain bagaimana mendiagnosis keberadaan parvovirus B19 pada pasien. Hal ini menjadi penting ya karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, infeksi dari parvovirus B19 ini dapat berakibat fatal ya pada janin, bayi, anak-anak, bahkan juga orang dewasa. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa fase di mana titer virus sudah dapat dideteksi tinggi atau fase viremia ini berlangsung sekitar 1 minggu setelah infeksi pertama terjadi. Nah, barulah selanjutnya ketika serokonversi sudah berlangsung, antibodi yang spesifik terhadap parvovirus B19 sudah dihasilkan, IgM dan IgG. Nah, maka kita dapat menentukan ya kapan kita dapat melakukan diagnosis dengan menggunakan tes berbasis serologi dan kapan kita harus menggunakan tes diagnosis berbasis molekuler. Tes diagnostik berbasis serologi, seperti yang kita ketahui ada 2 jenis, ada yang mendeteksi antigen virusnya, dan ada yang mendeteksi antibodi yang spesifik terhadap virus tersebut. Nah, bila kita mau menggunakan kit diagnostik yang berbasis pada deteksi antibodi yang spesifik terhadap virus, maka kita dapat menggunakannya ya efektif bila serokonversi telah terjadi atau window period telah dilewati. Ya, di mana IgM dan IgG terhadap yang spesifik terhadap parvovirus B19 telah tinggi di dalam serum darah pasien. Sedangkan tes diagnostik berbasis serologi yang mendeteksi antigen spesifik pada parvovirus B19 lebih efektif digunakan ketika fase viremia atau ketika fase di mana titer virus banyak terdapat pada darah pasien. Tes diagnostik berbasis molekuler efektif digunakan sejak fase inkubasi telah terlewati. Nah, selanjutnya kita juga dapat mendesain vaksin untuk parvovirus B19. Nah, hal ini dapat sangat bermanfaat untuk mencegah infeksi parvovirus B19 yang dapat berakibat fatal pada janin, bayi, anak-anak, dan juga orang-orang dengan kondisi imunokompromis. Namun, sayangnya hingga saat ini belum ada vaksin human parvovirus B19 yang telah mendapat persetujuan hingga diproduksi dan digunakan secara luas. Namun, upaya-upaya untuk mengembangkan vaksin untuk parvovirus B19 ini telah dilakukan. Salah satunya dilakukan oleh Mohammed et al. Tahun 2018. Dalam publikasinya, mereka mengembangkan vaksin untuk parvovirus B19 dengan menggunakan platform vaksin peptida multi-epitope. Ya, mereka menggunakan glikoprotein VP1, yaitu atau protein kapsid dari parvovirus B19 sebagai target untuk menginduksi sel imun.
Terakhir, kita juga dapat mengembangkan virus-like particle atau VLP dengan memanfaatkan komponen dari parvovirus B19, yaitu protein kapsidnya. Ya. Nah, ini VP2 dari parvovirus B19 ini banyak dikembangkan ya untuk membentuk VLP dengan kondisi pH tertentu. Ya, dia akan secara otomatis atau self-assembly ya membentuk VLP. Yang kemudian VLP ini dapat dimanfaatkan sebagai drug nanovehicle. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan untuk mempersiapkan materi dalam video ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga informasi yang dibagikan melalui video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bermanfaat bagi kemajuan bioteknologi di masa mendatang. Sampai jumpa.